lagi bersama saya Restu Bumi. Bagaimana kabar kalian semua? Masih suka pantau story IG mantan? Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Beautiful Creatures tahun 2013. Film ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul sama. Film ini bergenre fantasi romance, di mana seorang manusia dan penyihir saling jatuh cinta. Bagaimana keseruan film tersebut? Mari kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang lagi jogging-jogging santuy di bagi buta. Pemuda tersebut bernama Ethan. Ethan tinggal di Carolina Selatan, tepat berada di kota Gatlin. Pagi itu Ethan sempat mengunjungi makam mamanya. Ayahnya tak pernah keluar sejak mamanya meninggal. Ethan tinggal di Gatlin bersama bibi Emma. Pagi itu Ethan pergi ke suatu taman. Di taman tersebut Ethan menemukan sebuah gantungan kalung. Hari itu tahun ajaran baru berlangsung. Ethan bergegas menuju sekolah bersama teman sekaligus tetangganya yang bernama Link. Di mobil, mereka mengobrol bahwa ada murid baru yang pindah dari luar ke sekolahnya. Murid itu berasal dari Ravenwood, di mana daerah tersebut adalah milik private dari keluarga Douglas. Sesampainya di sekolah, murid baru itu pun datang. Dia bernama Lena Douglas. Di sekolah tersebut, Ethan terus memandangi tato yang berada di tangan Lena. 21st, even though that is the middle of Christmas. Jam sekolah pun selesai. Ethan mengendarai mobil dan pulang di tengah deras hujan. Ethan bertemu Lena di pinggir jalan. Ternyata, Lena mengalami slip dan mobilnya menabrak pohon. Ethan terus mengantarkan Lena pulang ke rumahnya. God, you mean Ethan Wake drove me? Di keesokan pagi waktu di kelas, Ethan terus memandangi Lena dari belakang. Ethan disamperin sama Emily, salah satu murid di kelas yang menaruh hati kepada Ethan. Di kelas tersebut guru pun datang, memberi pelajaran dari sebuah buku, tapi Emily dan temannya mencela karena buku tersebut terlarang. Dengan sedikit menyindir Lena, Emily semakin menjadi dengan berdoa di kelas. Dan tak lama kemudian, kaca jendela kelas pun pecah. Lena pun pergi dari kelas dan pulang. Setelah kejadian itu, Ethan mencoba untuk berkunjung ke rumah Lena. Setelah sampai di rumah Lena, Ethan masuk ke dalam rumah dan tidak ada siapapun orang yang ada di dalamnya. Ethan pun bergegas keluar. Ternyata, Lena berada di samping rumahnya. Ethan terus menyamperin Lena. Di samping rumah Lena, Ethan pun bercengkrama. Di waktu Ethan mau pulang, paman Lena pun melihatnya. Paman Lena tersebut bernama Paman Macon. Ternyata, Paman Macon mengenali ibu Ethan. Ibu Ethan telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Paman Macon pun mempersilahkan Ethan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ethan pun tak sadar telah dibaca pikirannya oleh Paman Macon. I'll probably on and off with Savannah Snow till I'm 49. The kids will live with their mother after. And then when I'm 64, Dari sini baru kelihatan ternyata keluarga Lena seperti pada umumnya. Ethan merasa ada yang aneh pada dirinya. Dia bergegas berpamitan pulang. You'll have to excuse me. I've not been sleeping too well. Ethan pun kembali dengan melewati jalur belakang ke rumah Lena. Ethan memberikan hadiah berupa kalung yang dia temukan di taman tersebut. Hadiah tersebut diberikan kepada Lena, dan di saat mereka berdua memegang gantungan kalung tersebut, Ethan dan Lena melihat sebuah kenangan masa lalu yang terpancar dari dalam gantungan kalung itu. Lalu berganti kepada Ethan yang bangun dari tidurnya. Dia merasa kebingungan dengan apa yang telah dilaluinya. Ethan bertanya kepada bibi Emma, kenapa dia bisa berada di dalam rumah. Bibi Emma pun melihat gantungan kalung yang dipegang oleh Ethan. Bibi Emma meminta Ethan untuk menguburkannya. Ethan dengan ketidakterimaannya datang lagi ke rumah Lena dengan rasa penasaran.
Setelah memasuki gerbang rumah Lena, tak sadar bahwa rumah Lena sekarang sudah diberi mantra oleh Paman Michael agar Ethan tidak lagi datang ke rumahnya. Lena pun bergegas menghilangkan mantra itu. Di sini, Ethan terus bertanya kepada Lena, bagaimana dia bisa melakukannya. Lena pun menjawab bahwa dia adalah keluarga dari Caster, yaitu penyihir, dan Ethan adalah keluarga mortal, yang berarti manusia. Terus Ethan meminta Lena dapat melakukan apa lagi. Lena pun menunjukkan puisi-puisinya yang ditampilkan di langit-langit dan dinding kamar Lena. Scene berganti ke Paman Michael. Kali ini, Paman Michael mencoba untuk bertanya kepada Bibi Emma apa yang terjadi ketika Lena pada umur 16 tahun. Bibi Emma di sini adalah bukan orang biasa. Ternyata Bibi Emma adalah seorang peramal. Di saat pagi tiba, di sini kita diperlihatkan Paman Michael sedang menghadiri sebuah pengadilan akibat kasus pecahnya jendela kaca yang ada di sekolahan. Semua warga Digetil menuduh bahwa Lena lah yang melakukannya. Tapi di sini Paman Michael memberikan penjelasan yang sangat ilmiah. Di saat Paman Michael mau pulang, suasana gereja pun menjadi gelap. Di sini Sarafin telah datang. Di sini Sarafin datang dengan menggunakan tubuh Nyonya Ling sebagai wadah. Sarafin ingin Lena menjadi Caster kegelapan dengan menggunakan segala cara liciknya. Dan seketika Paman Michael membedaknya, suasana pun menjadi berubah. Di kemudian hari, waktu Ethan sedang berolahraga di lapangan sekolahan, Ethan dijemput oleh Ridley Darkness. Ridley Darkness adalah kakak sepupu dari Lena. Ethan pun disihir dengan tidak bisa berbicara dan menuruti apa yang diperintah oleh Ridley. Ethan pun dibawa ke rumah Ravenwood. Di sana sedang terjadi perkumpulan keluarga Caster. Di saat itu Ethan diajak sama Ridley ke jamuan meja makan, di mana di depan Ethan adalah Lena. Ridley pun mencoba untuk mencium Ethan. Di situ pertarungan antara Lena dan Ridley pun terjadi. Just another good girl to slip out too. Away from my boyfriend. Di malam hari, Ethan, Lena, dan Link pun pergi ke bioskop. Di sana mereka bertemu dengan Emily dan temannya. Ketika Link memberi tiket belakangan, dia terdengar suara yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Ridley. Ridley mempunyai rencana tersendiri bersama Link. Di dalam bioskop, Lena dan Ethan pun mencoba kembali melihat gantungan kalung tersebut. Di sana, mereka berdua diperlihatkan kisah Caster yang buta akan cinta, di mana sebuah Caster dan mortal pun saling jatuh cinta. Tetapi di sana ternyata Caster kegelapan tersebut adalah ibu Lena. Darling Lena, do you see now how you her dark powers another Seraphine has come. Mereka berdua pun pulang dan mencoba bertanya kepada Michael dan Bibi Emma. Paman Michael menjelaskan kepada mereka berdua bahwa tidak ada Caster yang bisa merubah kematian. Dia dapat membaca mantra dan menghidupkan kembali yang orang yang dicintainya dan membunuhnya lagi karena hatinya tertutup oleh kegelapan. Paman Michael mencoba melindungi Lena dari apapun termasuk dari Ethan. Karena jika Ethan terus mengejarnya, emosi Lena tidak stabil dan dapat dijadikan perundungan bagi Sarafin. Sudah berminggu-minggu Ethan tidak bisa bertemu dengan Lena. Karena Lena dekat dengan waktu pengeklamannya. Di saat malam Halloween, Ethan didatangi oleh Nyonya Lincoln. Nyonya Lincoln mencoba menawarkan coklat, tapi seketika waktu Ethan membuka pintu tersebut mendadak macet. Ternyata rumah Ethan telah dimantrai oleh Paman Michael. Nyonya Lincoln pun berubah wujud menjadi Sarafin. Di sana pun Ethan pun terkejut. Dia mencoba ngegas mobilnya dan menuju ke rumah Lena. Ketika Ethan sampai di rumah Lena, Paman Michael dan nenek Lena pun mengalami Ethan untuk bertemu dengan Lena. Tapi Ethan menjelaskan bahwa ibu Lena telah menghampiri rumahnya. Dia mencoba untuk membunuh Ethan. Seketika itu mantra yang dihalangi oleh Paman Michael dan nenek Lena pun hilang. Di sini nenek Lena pun pasrah karena saat ini yang bisa menentukan nasib Lena adalah dia sendiri. Ethan dan Lena pun sekarang pergi ke perpustakaan Bibi Emma. Di sana, Bibi Emma pun terkejut karena Lena
sudah mengetahui rahasia Bibi Emma. Bibi Emma pun membukakan perpustakaan bawah tanahnya, di mana perpustakaan tersebut adalah perpustakaan semua caster yang ada di seluruh dunia. Lena pun mencoba untuk mencari buku. Ternyata Lena adalah seorang yang spesial, karena buku bulan pun terbuka karena Lena datang. Lena pun mencoba untuk membaca buku bulan tersebut. Hari-hari Lena ditemani oleh Ethan. Lena mencoba untuk menemukan sebuah jawaban, tapi tak kunjung menemukannya. Lena lantas putus asa. Ethan mencoba untuk menenangkan Lena dengan membawa Lena pergi dari perpustakaan sebentar. Setelah keluar dari perpustakaan, mereka semua pun berdebat di atas mobil. Ethan pun mencoba meyakinkan kepada Lena bahwa pasti ada jalan keluarnya. Lena pun semangat kembali untuk membaca mantra-mantra tersebut. Ketika Ethan merasa cemas kepada Lena, Ethan pun mencoba bertanya kepada Lena, tapi pintu sama Lena pun ditutup. Lena pun menjawab kepada Ethan bahwa dia harus berkonsentrasi lebih lagi. Lena meminta Ethan agar sekedar untuk pulang, biar dia bisa rasakan istirahat sejenak. Sehabis Ethan pulang, Lena pun membuka pintu dan menangis kepada Bibi Emma, karena tidak ada satupun cara untuk menggagalkan kutukan tersebut. Sebelum hari pengelaman, Lena pun mencoba mengajak Ethan untuk keluar sebentar, karena hari itu adalah hari terakhirnya dia melihat Ethan. Lena mencoba meyakinkan Ethan dengan berbohong bahwa dia sudah menemukan mantra tersebut. Lantas Ethan pun senang. Waktu itu Lena mencoba untuk mengabulkan permintaan Ethan. Ethan pun mencoba untuk menurunkan salju, karena malam hari nanti adalah malam Natal. Setelah Natal, hari pengelaman Lena datang, bertepatan dengan hari karnaval Caitlin. Di sini Ridley memakai cara licik. Dia mengajari Link, teman Ethan, untuk membuat peluru asli dari tangannya untuk membunuh Ethan. Paman Macon pun datang ke rumah Ethan dan mempunyai rencana tersendiri. Setelah sampai ke tempat yang ditentukan oleh Link mengajak tembak-tembakan kepada Ethan, di mana Link memakai peluru asli. Dari kejauhan, Lena pun merasakan Ethan yang tertembak. Suasana di karnival pun tersebut mulai datang badai, mendung seiring kemarahan Lena, karena Sarafin dan Ridley datang. Ketika Lena menggunakan mantra terlarang, ternyata Ethan adalah Paman Macon, dan Paman Macon meminta kepada Lena agar mengeklaim dirinya sendiri. Ketika proses pengeklaman Lena selesai, Lena mengambil sebuah bulan dan bertarung dengan mamanya. Dan setelah pertarungan dengan mamanya, Lena berada di perpustakaan Emma. Di sini scene yang paling sedih, di mana Ethan datang bertemu dengan Lena. Mereka seperti pertama kali kenal. Ethan akan pergi ke New York untuk melanjutkan kuliah. Lena di sini mengklaim dirinya setengah kegelapan dan setengah cahaya. Scene pun tutup ketika Ethan mengingat plakat Caitlin yang pernah dia bakar kepada Lena. Film ini sangat bagus, di mana semua alur cerita filmnya pun dikemas sangat baik. Cuman di sini saya menyampaikannya agak sedikit bertele-tele karena belepotan, karena saya pun masih newbie. Nanti saya di kemudian hari atau di bulan Desember akan menampilkan film alur cerita film ini lagi dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now.